Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Welcome back to my channel. Rekan-rekan, hari ini kita akan membahas terkait rangkuman latihan soal CPNS di 2021 ya, tentang tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan nanti di Nugroho Room akan kita bahas tuntas ya. Dan di TWK ini nanti kita akan fokuskan pada dua hal terkait pilar negara, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 45 ya, 1945. Sebelum kita mulai, saya mohon untuk silakan di subscribe terlebih dahulu agar saya lebih semangat lagi untuk mengupload video terkait materi pembelajaran di CPNS 2021. Langsung saja kita mulai di soal nomor 1. Indonesia itu memiliki beraneka ragam suku, adat, budaya yang berbeda-beda yang mampu menambahkan warna kekayaan yang tetap subur bersama di bumi Nusantara. Hal ini tidak terlepas dari semboyan nenek moyang kita dari Empu Tantular, yaitu titik-titik. A. Rajoepati, B. Bhinneka Tunggal Ika, C. Rawari Rawarantas, D. Singna ing Kertane Bumi, E. Dharma Mangkrwa. Ya. Ingat, kota kuncinya dari Empu Tantular. Iya, benar sekali. Jawabannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita kupas terkait Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi sejarahnya itu penemuan Bhinneka Tunggal Ika itu senantiasa atau menjadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Empu Tantular. Jadi Pujangga Agung Kerajaan Majapahit yang masih hidup pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk ya, sekitar abad ke-25 ya, sekitar 1350 sampai 1389 Masehi ya. Jadi senantiasa tersebut terdapat dalam karyanya, yaitu Kawin Sutasoma ya, nama lengkap kitabnya itu yang berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Wakra, yang artinya, ini lengkapnya ya dari kutipan kata asli, berbeda-beda tak ada pengabdian yang mendua. Jadi kutipan tersebut itu berasal dari pupuh 139 bait kelima Kakawin Sutasoma. Jadi kalau rekan-rekan punya salinan ya di kitab Sutasoma itu dicari di bagian pupuh 139 bait kelima. Nah, itu dari nenek moyang kita, leluhur kita ya, dari Kerajaan Majapahit. Kemudian kita ke nomor 2 ya, nanti untuk soalnya biasanya lebih ke soal cerita. Nomor 2, Kerajaan Majapahit tidak bisa dipisahkan dari sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh sebab itu masih adanya pedoman dasar yang diwariskan leluhur bangsa Indonesia sampai ke generasi selanjutnya hingga muncul semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berfungsi sebagai titik-titik. A. Penyemangat kemanusiaan yang adil. B. Mengantisipasi kekacauan yang beragam pada saat itu. C. Prinsip majemuk dalam kerakyatan dan keadilan. D. Kerakyatan, keadilan, kebudayaan. E. Kebudayaan, religius, kenegaraan. Ini dari sudut pandang fungsi Bhinneka Tunggal Ika ya, sampai munculnya semboyan Bhinneka Tunggal Ika ya. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah B. Jadi mengantisipasi kekacauan yang beragam pada saat itu. Kita ingat bahwa Kerajaan Majapahit zaman itu ya sudah menyebar luas sampai ke bumi Nusantara, bahkan sampai di perbatasan Madagaskar. Kita flashback ya. Jadi saya bahas semboyan itu dijadikan prinsip dalam kehidupan dalam pemerintah Kerajaan Majapahit untuk mengantisipasi adanya keragaman agama yang dipeluk oleh rakyat Majapahit pada waktu itu. Meskipun mereka berbeda agama ya, mereka tetap satu pengabdian senantiasa, yang merupakan Senan Sasanti ya, yang merupakan karya Empu Tantular, diharapkan dijadikan acuan bagi rakyat Majapahit dalam berdharma yang mengabdikan diri ya. Sedangkan oleh bangsa Indonesia dijadikan semboyan dan pegangan bangsa dalam membawa diri dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi sejarah terbentuknya NKRI itu memang tidak bisa dilepaskan dari pemerintahan kerajaan zaman dulu ya, terutama Kerajaan Majapahit seperti itu. Kita lanjutkan. Nomor 3, sejak 17 Agustus 1950, Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai semboyan yang terdapat dalam lambang negara Republik Indonesia. Sampai sekarang ya.
Garuda Pancasila ya, di Garuda Pancasila lambang negara. Kata Bhinneka kemudian dirangkai menjadi satu kata Bhinneka. Hal ini termasuk dalam peraturan, jadi kata Bhinaika ya. Dirangkai menjadi satu kata menjadi Bhinneka. Nah, itu termuat dalam peraturan apa? PP nomor 66 tahun 1951, PP 67, PP 68 tahun 2014, kemudian PP 69 tahun 1999, PP nomor 70 tahun 2020. Ya, kita merujuk ke era sekarang ya. Nah, ini salah satu hubungan dengan wawasan kebangsaan kita. Ya, peraturan yang tepat untuk hal tersebut adalah PP nomor 66 tahun 1951. Nah, rekan-rekan perlu ingat bahwa pada tahun 1951 semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ditetapkan oleh pemerintah Indonesia sebagai semboyan resmi negara Republik Indonesia dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951. Tak ada perubahan UUD 1945 yang kedua. Bhinneka Tunggal Ika itu dikukuhkan sebagai semboyan resmi yang terdapat dalam lambang negara dan tercantum dalam pasal 35A UUD 1945. Jadi itu dasar ketentuan pemerintah selaku menetapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, semoga ini menambah referensi ya. Kita belajar sejarah dan juga di era perkembangan negara kita juga. Oke, kemudian yang soal nomor 4, dalam Konstitusi RIS dan UUD 1950, pasal 3 ayat 3 menentukan perlunya ditetapkan lambang negara oleh pemerintah. Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut, terbitlah peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 tentang A. Lambang negara, B. Bendera negara, C. Lagu kebangsaan, D. Semboyan negara, E. Puspa negara. Iya, baru saya bahas tadi ya tentang lambang negara. Jadi saya jelaskan setelah diadakan amandemen ya Undang-Undang 1945 dalam pasal 36A itu menyebutkan bahwa lambang negara ialah Garuda Pancasila ya dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan untuk pasal satunya peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 itu menyebutkan lambang negara terdiri atas 3 bagian, yaitu burung Garuda yang menengok ke kepala ya, kepala menengok kepala lurus ke sebelah kanannya ya. Jadi kalau rekan-rekan perhatikan itu menengok ke kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Kemudian yang C semboyan yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Di atas pita tertulis dengan huruf Latin sebagai sebuah semboyan dalam bahasa Jawa kuno yaitu berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu ya untuk korelasinya, hubungannya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Ideologi Pancasila berdasar pada hakikat sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Oleh sebab itu, ideologi Pancasila mengakui kebebasan hak-hak masyarakat. Kebebasan manusia dalam rangka demokrasi tidak melampaui hakikat nilai-nilai A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Kerakyatan, E. Keadilan. Ya, jawaban yang tepat adalah D. Kerakyatan ya. Namun kita bahas satu persatu. Jadi sistem UUDS 1950 itu terdiri dari mukadimah 4 alinea ya. Bab 1 tentang negara Republik Indonesia, bab 2 alat-alat kelengkapan negara, bab 3 tugas alat-alat kelengkapan negara ya. Yang keempat pemerintah dan daerah-daerah swapraja ya, atau istilahnya kabupaten atau provinsi. Yang kelima konstituante, dan yang bab ke-6 itu perubahan ketentuan-ketentuan peralihan dan ketentuan-ketentuan penutup. Bentuk negara Indonesia adalah kesatuan berdasarkan pasal 1 ayat 1 UUDS 1950. Sistem pemerintahan adalah kabinet parlementer dengan demokrasi liberal yang masih bersifat semu. Berdasarkan sistem ini DPR dapat membubarkan kabinet, sedangkan presiden memiliki kedudukan kuat dan dapat membubarkan DPR. Nah, seperti itu untuk kronologinya. Untuk hal semacam ini itu lebih kefokuskan nilai-nilai ketuhanan ya sebenarnya ini.
Kita fokuskan saja kita ke soal nomor 6. Sebagai suatu konsep tentang sistem nilai yang secara individu maupun kebersamaan dipandang sebagai prinsip hidup ideal yang dicita-citakan dan diinginkan untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Hal tersebut merupakan peran fungsi Pancasila sebagai titik-titik. A. Dasar negara, B. Ideologi bangsa, C. Pandangan hidup, D. Pandangan politik bebas aktif, E. Nilai-nilai Pancasila. Jadi sebagai suatu konsep tentang sistem nilai. Ya, jawaban yang tepat adalah pandangan hidup bangsa. Ini jangan sampai terjebak ya. Jadi dasar dan ideologi negara Republik Indonesia itu adalah yang pertama Pancasila sebagai dasar negara. Jadi Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Kemudian Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat diartikan sebagai suatu konsep tentang sistem nilai yang secara individu maupun kebersamaan dipandang sebagai prinsip hidup yang ideal yang dicita-citakan dan diinginkan untuk diwujudkan dalam kehidupan masyarakat dan negara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, artinya Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia digunakan sebagai petunjuk atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai-nilai dan memberikan arah serta tujuan menuju masyarakat yang adil dan makmur ya. Seperti itu ya nilai-nilainya. Jadi ketika ada soal cerita atau mungkin teks deskripsi, silahkan dipahami terkait Pancasila sebagai dasar negara, ya Pancasila sebagai ideologi bangsa, Pancasila sebagai pandangan hidup, ya seperti itu. Kalau bingung ya nanti di screenshot aja, kalau enggak gitu ya silahkan belajar cari-cari referensi yang lebih lengkap ya. Kemudian kita ke soal nomor 7. Pada lambang negara burung Garuda ya, selain membawa pita merah putih yang bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan landasan hukum UUD 1945 dalam pasal 35A tadi, sedangkan burung Garuda yang menengok dengan kepala lurus ke sebelah kanannya merupakan hasil dari peraturan pemerintah nomor titik-titik. A. PP nomor 66, B. PP nomor 67, C. PP nomor 68 tahun 2014, D. PP nomor 69 tahun 1999, E. PP nomor 70 tahun 2020. Ya, ini jawaban yang tepat adalah yang A ya. Masih ingat tentang PP nomor 66 tahun 1951. Jadi pada pasal 1 peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951 itu menyebutkan lambang negara terdiri atas 3 bagian, yaitu A. Burung Garuda yang menengok dengan kepala lurus ke sebelah kanannya. Kemudian perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda. Kemudian semboyan yang ditulis di atas pita itu dicengkram oleh Garuda. Di atas pita tertulis dengan huruf Latin sebuah semboyan dalam bahasa Jawa kuno yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika yang tidak dapat dipisahkan dari hari kemerdekaan bangsa Indonesia dan dasar negara Pancasila. Seperti itu ya. Kemudian nomor 8, dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika terdapat prinsip-prinsip yang tergantung di dalamnya. Salah satunya toleransi, yang mana golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas. Hal ini menunjukkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu bersifat titik-titik. A. Demokratis, B. Inklusif, C. Eksekutif, D. Eksklusif, E. Sekretarian. Nah, tidak memaksakan kehendak dengan kepada golongan minoritas. Oke, jawaban yang tepat adalah yang B ya, inklusif, tidak memaksakan. Jadi ini seperti ini, Bhinneka Tunggal Ika itu kan bersifat inklusif, artinya golongan mayoritas dalam hidup berbangsa dan bernegara itu tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas. Kelebihan dari Bhinneka Tunggal Ika yaitu bersifat inklusif pada segala peraturan perundang-undangan, khususnya peraturan daerah yang dibuat agar mampu mengakomodasi masyarakat yang pluralistik dan multikultural dengan tetap berpegang teguh pada dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan menghindari hal-hal yang memberi peluang terjadinya perpecahan bangsa ya. Seperti itu.
Kemudian kita ke soal nomor 9. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam bentuk prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika adalah titik-titik. A. Bersifat inklusif, B. Toleransi, C. Terbuka, D. Kesetaraan, E. Bersifat sektarian. Ini yang tidak termasuk ya ke dalam prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Ya, yaitu E ya, bersifat sektarian. Jadi prinsip-prinsip yang terkandung dalam Bhinneka Tunggal Ika yaitu yang pertama toleransi, yaitu pembentukan kesatuan dari berbagai ragam, bukan membentukan konsep baru dari keberagaman itu. Jadi pada unsur atau komponen bangsa, contoh terdapat keragaman agama dan kepercayaan ya. Jadi bukan membentuk konsep baru dari keberagaman, melainkan pembentukan persatuan dari keberagaman. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika tidak bersifat sektarian dan eksklusif ya. Artinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dibenarkan merasa dirinya yang paling benar, paling hebat dan tidak mengakui harkat dan martabat pihak lain. Nah, di situ tidak diperbolehkan. Jadi, makanya tidak bersifat sektarian ya. Sektarian itu paling merasa lebih tinggi ya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika bersifat inklusif, artinya golongan mayoritas dan dalam hidup berbangsa dan bernegara tidak memaksakan kehendaknya pada golongan minoritas, begitupun minoritas dengan mayoritasnya ya. Seperti itu ya, ada keseimbangan di situ ya. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika bersifat konvergen atau tidak divergen, artinya hal ini bermakna bahwa perbedaan yang terjadi dalam keragaman itu tidak untuk dibesar-besarkan ya, atau tidak dibuat hal kecil dibuat besar atau dibuat viral, nah seperti itu. Melainkan dicari titik temunya dalam bentuk kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut akan terwujud dilandasi oleh sikap toleransi dan musyawarah mufakat, seperti itu ya. Ini sebenarnya untuk implementasi di kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian kita ke soal nomor 10, ini soal yang terakhir. Makna penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu termuat dalam pembukaan UUD 1945. Alinea pertama yang disebutkan bahwa titik-titik dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. B. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. C. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. D. Supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. E. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Nah, ini bentuk undang-undang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang setiap hari Senin upacara dibacakan. Nah, setiap tes CPNS hampir keluar terkait pembukaan UUD 1945. Jadi nanti akan saya bahas. Untuk alinea pertama, ya masih ingat enggak alinea pertama? Iya, yang C lah ya. Sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Nah, itu termasuk makna penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan berbangsa ya, seperti itu. Artinya harus terlepas dari penjajahan ya, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ya. Untuk teksnya di pilar negara pembukaan Undang-Undang 1945 itu yang pertama, alinea pertama diingat-ingat bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, itu jelas ya, itu melambangkan kemanusiaan ya. Seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, itu sila Pancasila merujuknya ke situ juga. Kemudian perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia. Ya, ini termasuk salah satu tujuan negara ya, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kemudian alinea ketiga, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas
maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, di situ pernyataan bahwa negara kita sudah menyatakan kemerdekaannya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, seperti itu ya, dan didorongkan oleh keinginan luhur, artinya ya salah satu pembentukan dari negara Republik Indonesia melalui kerajaan-kerajaan terdahulu sampai era perjuangan sampai membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian alinea yang keempat, kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa dan seterusnya, rekan-rekan screenshot saja atau rekan-rekan pahami bahwa alinea keempat itu di situ sudah termasuk nilai-nilai Pancasila masuk dalam nilai alinea keempat ya. Di situ sudah ada terkait tentang kehidupan bangsa ya, dengan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kemudian terbentuk dalam suatu kedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan diwujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau nilai-nilai Pancasila 5 sila itu rekan-rekan tidak tahu, itu berada di alinea keempat ya. Jadi mudah-mudahan itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bermanfaat dan juga rekan-rekan paham terkait pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dari alinea 1 sampai alinea keempat. Baik, sekian dulu. Jangan lupa untuk share dan subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat soal-soal yang lebih kualitas lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.